guys, balik lagi sama aku. Maaf banget nih, aku baru bikin video lagi sekarang, udah hampir sebulan ya. Banyak juga yang jadi nanyain di DM. Jadi aku mau ngasih tahu nih tips ke kalian, gimana cara kalian untuk quality control supaya dapet unit yang bagus gitu. Apa aja quality controlnya, terus langkah-langkahnya tuh kayak gimana. Aku bakal kasih tahu ke kalian. Di sini ada 20 cara atau 20 quality control. Yang pertama adalah kelengkapan isi boxnya. Nah, kelengkapan isi boxnya itu ada 4. Udah pasti kan HP-nya, ya kan? Nah, terus adaptornya sama lightning-nya. Adaptornya tuh yang kepala casan nih. Nah, ini lightning-nya. Ininya juga harus diperhatiin, kamu dapetnya lightning ya. Tuh, yang ketiga adalah AirPods-nya. AirPods tuh ya kayak headset itu yang ada kabelnya, ya kan? Nah, itu juga harus kalian perhatiin. Lightning, dia pasti lightning, bukan port kayak port yang bulat gitu, enggak. Nah, terus kalau masih ada buku garansi, itu harus kalian tanyain garansinya. Ya, buku garansi, apalagi second iBox gitu kan, itu udah pasti ada buku garansinya. Lalu, sesudah kelengkapan unit nih, nah yang kedua adalah fisiknya, fisik unitnya yang mau kalian beli. Dari mulai belakang, depan, samping, semua, atas, bawah, kanan, kiri, itu benar-benar kalian cek. Dan kalian nalar sendiri, ini adalah lecet pemakaian wajar atau yang gak wajar, kayak pernah kebanting atau pernah jatuh, kepentok atau penyok atau gimana gitu. Nah, kalian harus mengira-ngira sendiri, ini tuh wajar gak sih lecetnya gitu. Nah, terus yang paling penting adalah gak boleh lecet di daerah kamera ini, sama kalau dia gak pakai tempered glass nih, itu gak boleh lecet. Layarnya ini nggak boleh lecet sama sekali, sama di kamera ini nggak boleh lecet sama sekali, ya kan? Terus kalian harus ngecek nih kerapetan dari layar sama backgroundnya. Ini tuh harus rapet, nggak boleh ada lem-lem. Karena apa? Kalau misalnya ini nggak rapet dan ada lem-lem gitu, bekas lem-lem, itu bisa jadi udah pernah dibongkar. Nah, udah gitu, sama semua partnya ini nih, kayak tombol-tombol ini, mau tombol on off, mau tombol volume, mau tombol mute, kamera, itu nggak boleh goyang, benar-benar kayak harus compact di tempatnya berada gitu kan. Ini kalian harus gini-gini, ini goyang nggak ya, ini goyang nggak ya gitu, diginin aja. Kalau misalnya rasanya goyang, itu berarti harus kalian waspadai, karena mungkin udah pernah kebongkar atau jatuh gitu. Lalu yang ketiga itu adalah kita mengetes performa dia atau IC-nya ya. Jadi kan misalnya nih HP. Nah, kalau kalian terima dalam keadaan mati atau belum nyala gitu, nah kalian nyalain nih. Kan kalau aku udah nyala nih posisinya. Nah, kalau misalnya belum, kalian nyalain, dan dari kalian nyalain nih, dari logo Apple sampai ke home screen kayak gini, itu gak boleh lebih dari 1 menit. Jadi tuh harus cepet, benar-benar harus cepet. Lalu yang keempat adalah tentang keaslian LCD-nya. Kita jangan make mode gelap, kita matiin, lalu kita nyalain true tone-nya nih. Jadi caranya tuh kayak gini, terus kalian tahan nih. Nah, tuh ada true tone. Nah, nyalain tuh true tone-nya. Nah, kalau misalnya true tone-nya dinyalain itu, layarnya itu rada ke kuning-kuningan. Tuh. Rada ke kuning-kuningan ya, guys. Jadi enggak putih gitu. Kalau true tone-nya mati, memang bedanya sedikit, tapi kalau misalnya ini dilihat pakai mata kamu sendiri, ini pasti kelihatan. Ya, jadi ini harus menyala, harus bisa menyala. Lalu selanjutnya kalian harus ngecek iCloud-nya sama iOS-nya ya. Ini iCloud-nya ini harus kosong, gak ada nama, bener-bener kosong gitu kan. Nah, terus
kalian itu harus ngecek versi iOS-nya. Caranya itu adalah pengaturan, lalu ke umum, lalu ke mengenai. Nah, nih kalian harus cari tahu versinya di sini 15,5. Nah, itu versinya, versi iOS-nya tuh yang terakhir. Lalu selanjutnya adalah baterai. Nih, baterai, dan kalian harus ngecek baterai health-nya dulu nih. Nah, ini sesuai nggak sama yang kalian mau, gitu kan? Kalau misalnya ini nggak sesuai sama yang kalian mau, ya udah nggak usah diterusin pengecekannya. Bilang sama mbaknya, saya nggak mau baterai health-nya segini, atau bilang ke orangnya yang jual, nih saya nggak mau nih kalau baterai health-nya udah 70 misalnya. Ya udah nggak usah dilanjutin karena bakalan sia-sia gitu kan, ujung-ujungnya kamu nggak puas sama baterai health-nya ini, ya kan? Lalu sesudah baterai health, yang ketujuh adalah haptic system. Haptic system tuh adalah getar, kayak getar gitu guys. Nah, jadi tuh ke pengaturan, lalu ke bunyi dan haptic. Nah, ini tuh harus kalian nyalahin nih haptic systemnya yang paling bawah kan. Terus gimana cara ngecek itu berfungsi atau enggak? Kalau misalnya di HP yang kalian mau beli itu masih ada 3D touch-nya, itu gampang. Kalian ke pusat kontrol, lalu pencet aja nih salah satu yang ada di sini atau di sini. Nih, misalnya aku pencet kamera ya. Tuh, ini tuh getar guys. Harus getar, jadi kalau dipencet getar, terus pas diginiin tuh setiap kita ke atas ke bawah itu tek 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 tek, tek gitu. Jadi tuh ini tuh namanya 3D touch. Nah, kalau misalnya itu di icon-iconnya juga bisa nih tuh, tapi jangan sampai gitu tuh ya kan. Terus lagi apa lagi, TikTok tuh, ini tuh tek 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 tek, itu tuh ada getarnya. Aku nggak bisa nyontohin karena ini kayak memang kayak tipis banget gitu, tapi berasa kok kalau misalnya kalian lagi pegang gitu barangnya, tuh berasa banget tuh. Bahkan satu tangan pun ini berasa gitu. Itu namanya haptic system. Itu harus dipastiin itu berjalan dengan normal ya guys. Lalu selanjutnya adalah keaslian HP ini sendiri. Nah, ya kan, harus tahu tuh keasliannya nih, asli nggak nih, iPhone asli nggak nih gitu. Nah, caranya itu adalah ke pengaturan, lalu ke mengenai lagi, umum, lalu ke mengenai. Nah, ini nomor serinya itu kalian harus cocokin sama boxnya. Sama nggak nih nomor serinya sama boxnya gitu. Nah, kalau misalnya di HP sama boxnya udah benar nih, kalian salin nomor serinya, lalu buka web, cek coverage, coverage Apple. Nah, nih ya, terus pencet yang Apple coverage check. Nah, harusnya masuknya tadi kayak gini guys. Pokoknya nih kalian buka checkcoverage.apple.com. Lalu kalian tempel nomor serinya di sini ya. Terus masukin nih BF1E. Nanti bakal keluar kayak gini. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, berarti itu adalah handphone kalian betul benar asli. Jadi tuh ini iPhone XR ya, di sini juga iPhone XR gitu. Sampai tanggal pembeliannya valid kata dia gitu. Lalu selanjutnya adalah touchscreen. Touchscreen nih layarnya nih. Itu kalian mau tahu nih, ini berjalan dengan lancar nggak sih touchscreennya? Ada nggak sih yang miss gitu? Nah, caranya itu kalian harus aktifin assistive touch-nya. Nah, caranya itu adalah kalian ke pengaturan, lalu ke aksesibilitas, lalu ke sentuh. Nah, kalian nih nyalain assistive touch-nya, ya kan? Nah, terus habis itu keluarlah kayak gini nih. Tombol ini namanya assistive touch, ya kan? Setelah keluar, kalian bawa kayak gini nih. Nah, ini nggak boleh sampai lepas dari jari kalian. Jadi harus benar-benar ngikutin jari kalian terus gitu.
Kalau misalnya ada sampai yang lepas, itu berarti touchscreen di daerah tersebut keganggu. Oh, nggak lancar gitu kan. Bawa aja terus sana kemari. Lalu selanjutnya adalah Face ID atau Touch ID. Nah, kalau di iPhone X ke atas itu udah pakai Face ID ya. Dan kalau misalnya 8 dan 8 ke bawah itu masih pakai Touch ID. Touch ID itu yang kayak gini. Ya, ini Touch ID. Itu bisa membaca sidik jari kita. Nah, lalu kita harus atur nih Face ID sama atau enggak touch ID-nya sampai dia benar-benar nyala. Jadi kita atur nih ya kan, udah atur terus kita matiin. Nah terus kita nyalain, kita cek nih ke muka kita nyala nggak, kebuka nggak dia. Kalau kebuka, nah ya udah berarti itu normal touch ID atau Face ID-nya. Pokoknya harus kalian atur sampai bisa gitu, sampai bisa kalian tutup dan ngebuka pakai wajah atau sidik jari kalian. Lalu selanjutnya adalah yang paling ditunggu-tunggu adalah kameranya. Gimana sih cara cek kamera gitu kan? Nah, kamera itu kalian itu harus bener-bener perbanyak itu foto-foto aja, foto apa kalian foto, terus kalian lihat hasilnya, kalian zoom. Ini kayak iPhone kan terkenal dengan kameranya yang bagus ya, jadi kalian tuh harus bisa bedain gitu loh guys. Kayak oh ini emang kameranya iPhone bagus, jernih, natural gitu kan. Nah terus autofokusnya tuh harus cepet kayak tuh kan. Nah abis setelah autofokusnya cepet, lalu kalian geser-geser nih mode kamera tuh. Ini cepet kan tuh, langsung keganti 1 detik mungkin. Nah ini nih emang gak boleh lama, jadi kalian geser-geser gini itu tidak boleh lebih dari 3 detik. Jadi kalau udah 3 detik tuh harus kalian kayak wanti-wanti lah tuh. Itu juga berkaitan dengan performanya guys ya. Lalu selanjutnya adalah kalian juga bolak-balik nih tuh. Itu jangan lebih dari 3 detik juga sama ya kan. Terus live fotonya tuh dinyalain. Bukan itu live foto nih live foto yang ini, nyalain terus dijepret, kalian lihat hasilnya. Nah kalau live foto ini kalian bisa ubah tuh, jadi tuh fotonya jadi bergerak gitu guys. Kalau misalnya live foto jadi kayak bumerang, itu harus berfungsi dengan baik ya live fotonya. Lalu video juga kalian harus coba banyak-banyakin video, pakai suara kalian, pakai musik segala macam, dan kalian harus dengerin speakernya. Kalian harus dengerin kayak video nih, terus habis itu udah di videoin, terus kalian dengerin hasilnya. Oh suaranya bagus nggak? Nah kalian banyak-banyakin gitu aja, foto dengan video, selfie juga foto nggak apa-apa. Itu kayak yang kalian butuhkan lah pokoknya kamera itu kan. Jadi harus bener-bener detail. Lalu yang ke-12 adalah wifi. Nah wifi itu kalian tinggal hotspotin aja nih HP kalian yang lama, di hotspotin ke iPhone kalian, ke iPhone yang kalian mau beli. Nah itu bisa nggak wifi-nya kalian buat nge-search gitu, buka browser segala macam, buka YouTube, itu bisa nggak? Kalau bisa berarti wifi-nya udah lancar, udah aman. Lalu yang ke-13 adalah sensor air. Nah ini nih, sensor air tuh liatnya gampang guys, itu ada di slot SIM cardnya. Jadi ini tuh kalian harus buka. Aku nggak ada itu lagi. Jadi kalian tuh harus buka. Nah, kalian buka tuh. Ntar aku tunjukin di sini. Kalian buka. Terus kalian harus centerin di dalamnya tuh, disenterin. Nah, itu ada semacam kertas atau apa ya? Itu harus berwarna putih. Jadi nggak boleh berwarna merah. Kalau misalnya dia berwarna merah, berarti dia udah pernah kecemplung air. Dan itu gunanya sensor air. Jadi usahakan itu masih berwarna putih ya. Lalu selanjutnya yang nomor 15 ini adalah volume dan speaker. Nah kalian buka aja YouTube kan, buka YouTube, lalu kalian tes nih salah satu video.
Aduh, wifi lagi nge-lag guys. Ini aku pakai wifi. Nah, kalian cek nih salah satu video, terus kalian naik turunin volumenya, naik turun, naik turun. Nah itu berpengaruh nggak sama kualitas suaranya? Kalau naik tambah kenceng, kalau turun tambah pelan gitu kan. Itu yang normalnya kayak gitu. Lalu kalian juga harus dengerin nih suaranya jernih nggak. Dari sini sama dari sini ya, karena iPhone tuh udah stereo tuh. Ini harus puter gitu lah guys, pokoknya kalian bisa dengar gitu. Bagus lah intinya di kuping kalian tuh kan, gak kalah sama HP kalian yang lama. Lalu sesudah dari volume dan speaker, kalian itu kan sudah masukin nih di simnya kan, sim cardnya. Nah kalian coba buat telepon orang, buat telepon misalnya teman kalian atau orang tua kalian atau siapapun lah, kalian coba telepon gitu. Nah kalian tanyain ke mereka, halo, ini suara saya jelas nggak di kamu gitu. Kalau misalnya dia bilang jelas gitu kan, terus mereka juga ngomong. Nah kalian juga harus perhatiin mereka ngomongnya jelas atau enggak di speakernya di sini itu, ya kan. Nah lalu setelah suaranya itu jernih yang kalian dengar, dan micnya itu juga yang mereka dengar bagus, kalian itu pindah menjadi loudspeaker speaker yang kencengnya, ya kan. Sesudah di loudspeaker, nah tangan kalian kayak gini. Nah aku contohin ya. Nah nih, setelah misalnya kalian ngomong, terus kalian harus loudspeaker tuh. Ini harus kalian kencengin. Rp20 tuh, ya kan. Jadi pertama tuh nggak di loudspeaker, terus kalian denger nih di sini nih pakai kuping, ditempelin. Terus yang kedua adalah di loudspeaker. Lalu tangan kalian tuh kalau ditutup mati, dibuka nyala. Lalu yang ke-17 adalah dead pixel. Dead pixel itu adalah pixel yang miss gitu ya, nggak mulus gitu. Nah caranya itu adalah ya kita tinggal buka nih catatan kosong, lalu kalian lihat-lihat sampingan. Nah berhubung aku pakai tempered glass yang privacy, jadi kalau aku kesampingin hilang. Nah harusnya itu enggak guys. Jadi kalian tuh harus ngecek nih pinggir-pinggiran sininya nih, itu ada yang kayak gelap banget, gak kayak misalnya kan ini normal nih, ada yang sampai kadang hitam gitu di sininya, di sela-sela layarnya itu lebih hitam. Nah kalian tuh harus lihat gitu pojokan layarnya gitu. Ini yang putih. Nah kalian jangan hanya lihat yang background putih ini ya, kalian juga harus ngelihat background hitam. Caranya kalian tinggal nyalakan mode malamnya, lalu kan jadi hitam. Nah kalian lihat nih, ini lebih gampang. Kalau misalnya ada dead pixel, mereka di layar ini tuh ada sedikit bercak putih gitu. Jadi kalau ini kan full semuanya hitam gitu kan. Nah kalau dead pixel tuh ada putih-putihnya lah gitu kan. Lalu yang ke-18 adalah keakuratan lokasi. Jadi kalau misalnya kalian buka Maps, terus kalian share log di WhatsApp, itu akurat enggak lokasinya. Itu caranya kalian buka kompas ya. Nah terus kalian miring-miringin gini 360 derajat. Ini tuh ada haptiknya juga guys, jadi setiap dia pindah derajat tuh dek 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 gitu. Nah ini harus ngikutin arah ujungnya tuh, harus muter lah intinya tuh kan, bener kan. Nah ini berarti keakuratan lokasinya udah mantul. Nah terus selanjutnya itu adalah kalian bayar. Kalian kan udah udah puas nih sama hasilnya, dari kelengkapan boxnya, dari HP-nya, fisiknya, dari baterai health segala macam, kamera terutama, speaker kan. Kalian udah puas, kalian bayar tentang perjanjian yang kalian lakukan di awal, berapa harganya kan. Lalu kalian bawa pulang di rumah, kalian harus banget reset. Ini yang terakhir, reset ya. Kalian harus banget reset HP-nya. Jadi resetnya itu caranya reset. Aku nggak tahu reset atau reset ya. Jadi ini ke pengaturan, lalu kalian ke umum, lalu
paling bawah, terus ada bacaan atur ulang iPhone, lalu hapus konten dan pengaturan. Kalian harus pilih yang itu, jangan atur ulang aja, pokoknya hapus konten dan atur ulang. Atau enggak kalau pakai bahasa Inggris itu reset all setting and content itu pokoknya. Nah udah nih, kalian reset, udah deh HP kalian kayak baru lagi, kayak balik ke setelan pabrik, ke setelan awal iPhone gitu kan, ada hellonya, ada apanya. Nah itu jadi segitu dulu tips dari aku. Itu adalah yang aku lakuin pas beli HP ini. Alhamdulillah udah jalan pengen 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, aku lupa. Alhamdulillah juga HP-nya berjalan dengan baik sesuai kemauan aku. Baterai health-nya segala macem, kamera nggak ada kekurangan, alhamdulillah. Pokoknya aku doain semoga kalian dapet unit yang bagus dan kalian juga bisa ngeceknya dengan bagus. Nanti aku kan udah bikin nih quality controlnya kan. Nah kalian nanti aku cantumin di description box, lalu kalian bisa entah mau kalian print atau kalian simpan aja di handphone kalian buat ngecek nih ini udah benar atau belum gitu. Nah itu bisa buat panduan kalian, gak apa-apa, boleh ditambah boleh dikurang, yang perlu ditambah, yang kurang-kurang yang kelebihan juga dikurangin, gak apa-apa. Sesuka kalian, sepuasnya kalian. Kalian juga bisa tuh belajar dari konten-konten kreator yang udah benar-benar handal di bidangnya. Aku juga belajar dari situ kok. Nah semoga kalian dapat unit yang bagus dan memuaskan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.